yang ada di 17.000 pulau di seluruh Indonesia akan habis apabila penerapan dan penegakan hukumnya masih terganggu. Sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya Kabupaten Sukoharjo. Kita pekan ini akan mulai melakukan pemanggilan pihak-pihak yang terkait. Mesti Haryani ya. Bangunan berstatus objek diduga cagar budaya di kompleks Ketua Umum Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia, Dr. Bendoro Raden Mas Kusumo Putro SHMH. Selamat pagi, Pak Kusumo. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Sehat? Baik. Kabarnya baik Ya, sekali. alhamdulillah. Sehat ya. Kemudian juga bergabung bersama kami di pagi ini Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Ibu Siti Laila Esos FM. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, salam budaya. Ya, salam budaya BPCB Jawa Tengah. Pak Harun, selamat pagi Pak Harun. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Baik, sebelum saya ke Pak Kusumo, kemudian sebelum saya ke Pak Harun Ar-Rasyid, saya pengen konfirmasi dulu nih ke Bu Siti Laila, betul Bu, 1 minggu sebelum perubahan tembok di dalam Singapuran ini memang pihak Ibu sudah menemui sang pemilik lahan. Apa saat itu yang disampaikan? Singapuran. Ya, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan cagar budaya yang ada di dalam Singapuran. Untuk saya pesan kepada Pak Kepala Desa untuk ngawat-awati barangkali nanti sang pemilik lahan, karena kan susah untuk ditemui. Jadinya kita untuk tetap melestarikan sebagai cagar budaya yang mempunyai nilai sejarah yang baik sekali untuk para generasi muda ini untuk dipelajari, karena di situ merupakan situs dari Keraton Kartosuro. Kasih saya menemui sang pemilik lahan dan memberitahu, kebetulan itu kita ke sana dengan tim ahli cagar budaya provinsi, karena tim ahli cagar budaya provinsi mau mengkaji situs benteng Keraton Kartosuro yang lebih dulu dibongkar itu. Mampir ke situ, diantar sama kasih saya menemui pemilik rumah, dan pemilik rumah itu ya nun sewu ya, mungkin karena pengetahuan tentang cagar budayanya belum begitu paham, dan kita juga beritahu bahwa ini bangunan lama, bangunan kuno, sudah ratusan tahun, karena sudah sekitar 277 tahun itu sudah saya daftarkan ke registrasi nasional di nomornya, karena kurang responsif lah ya. Ya, tidak responsif dengan seperti itu. Berapa lama Bu sang pemilik lahan ini status pemiliki lahan tersebut? Pas Sadino ini? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun yang lalu itu sudah merupakan pembelian yang ketiga katanya. Iya. Oke, baik. Jadi berarti sudah 2 kali ya. Yang pertama datang dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, tidak ketemu sama pemiliknya langsung, hanya ketemu sama lurah. Kemudian untuk yang kedatangan kedua, H-1 sebelum perubahan, ketemu langsung sama pemilik sama anaknya. Iya. Seperti itu Bu. Saat itu waktu ketemu hari Kamis itu ada semacam ungkapan ingin merubuhkan atau bercerita tentang kondisi temboknya yang sudah rapuh, atau ada ya semacam tanda-tanda bahwa ingin membongkar tembok itu nggak Bu? Tidak memberitahu sama sekali kepada kita. Kita ya tetap menyampaikan pesan-pesan bahwa ini Oke. Om For Budaya Mataram sekaligus Ketua Umum Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia. Gimana nih Pak Kusuma melihat hal ini? Apa keprihatinan yang memang bisa Anda sampaikan? Kemudian apa juga? Bagaimana respon Anda lah? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Salam budaya, Rahayu. Ya. Terkait dengan
adanya 2 kali penjebolan tembok di satu wilayah ya, di Kecamatan Kartasura ini. Ini membuat sebuah keprihatinan yang luar biasa. Tidak hanya keprihatinan saya, tapi ini keprihatinan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena budaya adalah identitas bangsa. Dan salah satunya adalah cagar budaya, yang merupakan identitas bangsa. Dan perlu kami sampaikan bahwa ada 2 tembok yang dijebol. Salah satunya adalah tembok bekas benteng Keraton Kartasura. Dan yang kedua adalah tembok Dalem Kepatihan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa sebuah benda cagar budaya yang sangat adiluhung dan luar biasa milik bangsa ini telah dijebol dengan membabi buta. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tembok Kartasura ini adalah cikal bakal daripada Keraton Solo, Keraton Mangkunegaran, Keraton Ngayogyakarta, dan Keraton Pakualam. Ini kalau kita bicara tembok Keraton Kartasura terlebih dahulu. Dan ini sudah didaftarkan sejak lama, sejak tahun 2016. Tetapi 2016 ya, 16 Keraton Kartasura ya. 15 sampai 2015 dan 2016. Dan ini kita melihat bahwa sejauh itu belum ada penetapan. Kalau kita melihat di websitenya pun dikatakan bahwa katanya sudah ada penetapan, tapi di websitenya pun belum muncul itu penetapannya. Nanti bisa dilihat websitenya. Dan kita melihat bahwa sampai saat ini saya juga mengapresiasi kepada PPNS BPJB Jateng yang kita melihat bahwa pengerusakan cagar budaya sejak 10 sampai 20 tahun ini belum pernah ada tersangkanya. Ada pengerusakan cagar budaya. Tapi yang saya sayangkan kenapa kok hanya cuma 1 tersangka, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan tembok Dalem Kepatihan di Singapura. Sudah lama saya sampaikan bahwa apabila penegakan hukumnya dari awal itu tidak sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, pasti akan terjadi lagi. Betul terjadi lagi. Tidak sampai kurang waktu 4 bulan terjadi lagi sebuah penjebolan tembok. Dan perlu kami sampaikan bahwa tembok Dalem Kepatihan itu adalah satu-satunya tembok yang masih utuh di wilayah Kartasura daripada tembok-tembok yang lain. Itu masih utuh, tapi sekarang sudah hancur lebur seperti itu. Nah ini perlu menjadi keprihatinan kita semua. Jangan sampai terjadi lagi, khususnya juga untuk pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Perlu kami sampaikan bahwa sejak detik ini, pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum punya namanya Perda tentang cagar budaya. Belum punya. Nah, oleh karena itu seharusnya kan pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus belajar dari kota-kota yang lain, contohnya seperti Solo. Solo udah lengkap kok. Jarak Solo dengan Sukoharjo hanya paling 30 menit. Bu ya, studi banding ke Solo untuk belajar apa sih Perda tentang cagar budaya untuk bisa melindungi benda-benda cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Menurut saya ini sebuah keprihatinan nasional. Nasional. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Jadi memang apa namanya? Sosialisasi pada tanggal 17 Maret 2021 dilalah malah karena kekurang pahaman masyarakat ya, kita sudah mengadakan sosialisasi. Mungkin sosialisasi harus sering sekali secara intensif seperti itu. Terus untuk apa namanya yang tadi disampaikan, kita akan sudah memberikan yang di Benteng Keraton Kartasura, kita sudah sudah saya kasih papan pengumuman, sekarang sudah kasih papan nama karena sudah papan cagar budaya, karena itu kan sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya Kabupaten Sukoharjo, peringkat Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan SK Bupati nomor 646/207 tahun 2022, tepatnya kemarin di tanggal 28 April. Kejadian itu memang di tanggal 21 April. Tapi kita di pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai tim ahli cagar budaya yang sedang mengkaji benteng Keraton Kartasura itu. Kemarin
itu, dan kita sudah tetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten, dan kita sekarang sudah mengusulkan ke provinsi untuk dikaji atau untuk dijadikan statusnya sebagai cagar budaya tingkat provinsi. Dan kemarin itu yang tanggal 7 tim dari tim ahli cagar budaya provinsi itu datang ke Sukoharjo, ke situs Benteng Keraton Kartosuro. Rencana akan dikaji tanggal 15-16 Juli ini. Itu Benteng Keraton Kartosuro mau dikaji oleh tim ahli cagar budaya provinsi agar bisa, kalau memenuhi kriteria sebagai cagar budaya tingkat provinsi, nanti akan ditetapkan oleh menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Jadi kita sebenarnya tidak tinggal diem. Kenapa tidak sekalian yang Singopuran kemarin juga ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, Bu, waktu menetapkan yang bangunan utama Kartosuro? Oh, belum, karena kemarin belum kaji waktu kejadian yang situs Benteng Keraton Kartosuro itu sudah dikaji, sudah dalam pengkajian. Ya, kalau kan secara fisik, secara histori kan sebenarnya tidak, saya sebagai orang awam nih Bu Siti Lela ya, saya sebagai orang awam itu namanya kan tidak membutuhkan pengkajian yang rumit untuk menentukan ini bekas Keraton Kartosuro, ini bekas ini adalah tembok di perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara keraton bekas TMA, kita bekas Keraton Kartasura itu sudah didaftarkan sejak tahun 2016 oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, selama 7 tahun ini kok belum ada penetapan? Seharusnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo proaktif agar ditetapkan tembok Benteng Keraton Kartosuro itu sebagai cagar budaya atau untuk ditetapkan sebagai cagar budaya untuk di kementerian. Harus proaktif, tidak hanya untuk didaftarkan, didiamkan saja. Ini sebuah pelajaran yang perlu kami sampaikan kepada Kabupaten Sukoharjo. Lalu yang kedua, untuk dalam kepatian itu sudah didaftarkan sejak Februari tahun 2017 ya. Berarti sudah hampir 4 tahun, hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya, dan hampir 5 tahun baru mau akan dikaji. Nah, selama hampir 4 tahun itu kemana kan begitu? Mengkaji itu kan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun kan begitu. Masa untuk mengkaji sebuah tembok, sebuah tembok di Singopuran itu saja membutuhkan waktu sampai 4-5 tahun. Soalnya kan itu harusnya menurut saya sudah ditetapkan, tidak dikaji. Dan ini baru akan dikaji gitu berarti. Ya, ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Sukoharjo memang saya anggap memang agak kurang terhadap benda-benda cagar budaya yang ada di wilayahnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa pemerintah punya kewajiban yang diatur di dalam perlu kami sampaikan bahwa diatur di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menyebutkan pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda bangunan, struktur dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Dan dalam pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ini bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya kita melihat bahwa di Kabupaten Sukoharjo menurut saya belum melaksanakan ini. Nah, ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Sukoharjo sehingga ke depan yang sampai terjadi lagi hal seperti ini. Lalu perlu kami sampaikan juga bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan. Ini jelas, perlu dilestarikan. Ini jelas. Lalu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama,
dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Ya, ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah Kabupaten Sukoharjo nih. Kalau memang nanti ada penetapan di tingkat kabupaten atau provinsi, ada di tingkat kementerian. Proses penetapan meskipun bekas tembok Keraton Kartosuro, situs cagar budayanya masih ODCB saat pengerusakan tersebut. Namun, sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, ya perlu sampaikan tentang cagar budaya bahwa perlakuan ODCB sama, perlakuan ODCB sama atau perlindungannya sama dengan cagar budaya. Ini menjadi sebuah informasi yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ini berarti apabila terjadi pengerusakan tembok, berarti ini jelas sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo ini sangat memperhatikan menurut saya. Ini Mas. Oke, baik. Bu Siti Lela nampaknya harus memberikan tanggapan ya apa yang disampaikan sama Pak Kusuma. Enggak ada Bu, tanda-tanda di situ tulisan kecil, minimal atau papan, plakat atau yang Singapuran, tapi kan tidak ketemu dengan sang pemilik karena luas lahannya kan seperti itu. Di mana di pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 kan ini di pasal 12 kan setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sebenarnya kita sudah matur dengan yang pemilik lahan, tapi ternyata pemilik lahannya itu ya mungkin karena dengan tempat yang strategis yang tadi disampaikan sama Mas Muhammad itu disampaikan bahwa mempunyai nilai strategis dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadinya dia mengabaikan dengan petugas dari kita Dinas Pendidikan yang memberikan pesan untuk tetap dilestarikan. Apabila mau istilahnya dandani aja harus konsultasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ini juga saya sedikit menjawab dengan Pak Kusumo bahwa kita daftarkan di tahun 2015. Selama 2015 sampai dengan tahun 2020 itu masih wewenangnya pemerintah, istilahnya masih wewenangnya pemerintah provinsi. Setelah tahun 2020 baru diserahkan ke pemerintah daerah. Setelah pemerintah gimana ya? Kayaknya kan tidak bisa mengembalikan seperti semula kan? Tidak. Gimana nih? Ya, bahwa perlu kami sampaikan selama penegakan hukum dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu benar-benar diterapkan dan memberikan efek jera kepada masyarakat, maka kejadian-kejadian ini nggak mungkin terjadi lagi. Itu yang pertama. Dan sebenarnya dalam perlindungan penegakan hukum dan pelestarian cagar budaya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa cagar budaya itu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 loh. Berarti kan sebenarnya pemerintahnya sudah sangat perhatian sekali dengan perlindungan cagar dan pelestarian cagar budaya. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 49/UM 001/MKP 2009 tentang pedoman pelestarian benda cagar budaya, benda cagar budaya dan situs. Lalu yang keempat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Lalu nomor 5 peraturan daerah yang dari Kartosuro ya. Ini acuannya adalah peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tentang tahun 2013 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya provinsi di Jawa Tengah. Karena lokasinya berada di Jawa Tengah. Lalu yang keenam adalah peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo ini. Sudah ada peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 1 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 dan 2000 sampai 2025.
Lalu yang ketujuh adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jelas semuanya sudah ketika itu terjadi di Kartasura, dan Kabupaten Sukoharjo, sebenarnya aturan hukumnya sudah jelas. Itu saja yang dipakai, penegakan hukumnya memakai itu saja aturan hukumnya. Penerapan hukumnya ya memakai aturan hukum, memakai itu saja. Saya kira itu penting dan itu menjadi perhatian juga. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ini kan kasusnya sama nih. Sama-sama penggempuran, penghancuran tembok benteng. Ya, satu tembok benteng bekas Keraton Kartasura, yang satu adalah tembok benteng dalam Kepatihan. Sama, ini sama tembok benteng yang dihancurkan. Dan alatnya, alat penggempurnya juga sama, yaitu alat berat berupa bego. Oleh karena itu, saya juga meminta kepada PPNS BPJB Jateng untuk bisa transparan dalam rangka penegakan hukumnya, bisa disampaikan kepada publik tahap demi tahap, karena ini sama nih, alatnya sama nih. Jangan sampai nanti untuk yang di benteng dalam Kepatihan, begonya juga tidak jelas di kemana begonya ini. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga. Karena apa? Karena bego ini seharusnya disita untuk diamankan, dan memang setiap orang bisa mengakses posisinya bego ada di mana. Kalau sekarang untuk benteng Keraton Kartasura, saya aja nggak tahu nih sekarang ada di mana nih. Bahkan teman-teman media juga pada nggak tahu di mana nih begonya nih. Karena itu jangan sampai terjadi lagi nih untuk PPNS BPJB Jateng. Jangan sampai kejadian terulang lagi. Lalu yang kedua juga, ini kan sama-sama nih, ada pelakunya ya, ada pemilik lahannya ya. Mudah-mudahan ini juga sama, nanti juga jangan sampai sama dengan yang terjadi di Keraton Kartasura. Nanti tahu-tahu malah wajib lapor lagi. Kalau wajib lapor lagi, nanti lama-lama benda cagar budaya kita yang ada di negeri kita, yang ada di 17.000 pulau di seluruh Indonesia akan habis apabila penerapan dan penegakan hukumnya masih amburadul seperti ini. Terima kasih. Oke, baik, itu jadi masukan untuk Pak Harun ya, Harun Ar-Rasyid, Bu Siti Laylan juga bagaimana proses penegakan hukum secara transparan dan juga